Kasus meninggalnya pelajar SMK asal Samarinda, Mandala Rizky Syaputra, kini memunculkan polemik baru setelah seorang netizen yang budiman dengan akun @mentorpolitik.id membongkar sejumlah hal yang dianggap janggal dari pengakuan sang ibu Ratnasari. Netizen yang berbakti tersebut menyoroti bantahan pihak sekolah terkait penyebab kematian Mandala yang sebelumnya ramai dikaitkan dengan sepatu kekecilan. Menurut penjelasan yang beredar, sekolah sudah beberapa kali memberikan bantuan untuk kebutuhan Mandala, mulai dari perlengkapan sekolah, uang pengobatan, bantuan sembako, hingga dukungan biaya tempat tinggal keluarga. Namun kondisi kesehatan Mandala tetap tidak ditangani secara maksimal sampai akhirnya meninggal dunia setelah sakit cukup lama. Netizen yang budiman itu juga menyoroti dugaan bahwa Mandala tidak dibawa menjalani pemeriksaan medis serius meski kondisinya terus memburuk. Selain itu, muncul tudingan bahwa bantuan dari sekolah tidak diprioritaskan untuk kebutuhan kesehatan maupun pembelian sepatu baru yang sempat diinginkan Mandala. Polemik ini membuat publik terbelah antara rasa simpati kepada keluarga dan kritik terhadap pola pengasuhan yang dianggap kurang tepat. Kisah Mandala pun berubah dari cerita pilu menjadi perdebatan panjang di media sosial. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Gara-gara ukuran sepatu, siswa di Samarinda ini meninggal dunia. Kok bisa? Jadi ceritanya begini, seorang siswa bernama Mandala meninggal dunia setelah menderita sakit sampai kakinya bengkak. Ternyata menurut pengakuan ibunya, almarhum Mandala ini memakai sepatu lebih kecil dari ukuran kakinya. Bayangin aja, ukuran kaki 44, dia pakainya ukuran 40. Apa nggak sakit tuh kakinya? Kasus ini langsung viral dan ibunya Mandala itu langsung banjir hujatan netizen. Soalnya ibunya dianggap abai karena tidak mementingkan kebutuhan Mandala. Padahal pihak sekolah udah sering banget kasih bantuan ke mereka. Giliran Mandala pingin minta bantuan untuk beli sepatu, ibunya malah bilang jangan sampai ada orang yang tahu bahwa mereka hidup kekurangan. Aduh, menurut kalian gimana nih guys? Terpaksa pakai sepatu kekecilan sampai infeksi, berujung duka bagi seorang siswa SMK di Kalimantan. Mandala Rizky Syaputra merupakan siswa SMK Negeri 4 Samarinda yang meninggal dunia pada 24 April 2026. Sehari-hari Mandala menjalani PKL sebagai pramuniaga yang berdiri berjam-jam menahan sakit dengan sepatu yang sudah tak muat di kakinya. Kondisi ekonomi yang terbatas membuat Mandala harus tetap memaksakan diri memakai sepatu yang kekecilan itu. Sang ibu bahkan melarang Mandala untuk bercerita soal kesulitannya kepada teman dan pihak sekolah. Kondisinya akhirnya diketahui oleh pihak sekolah, teman-teman dan wali kelas langsung patungan untuk membelikan Mandala sepatu baru. Namun sayangnya, luka di kaki Mandala sudah berkembang jadi infeksi yang lebih serius. Pihak sekolah dan Dinas Pendidikan Kalimantan Timur sempat memberikan pendampingan dan bantuan BPJS, namun karena kondisi ekonomi yang terbatas membuat pengobatan tidak berjalan secara optimal. Kini, penyebab medis pasti kepergian Mandala masih belum dikonfirmasi. Turut berduka cita, semoga keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran. Seesensial itu ya sepatu sampai adik Mandala ini meninggal karena dipaksakan memakai sepatu yang ukurannya kesempitan. Aku bisa merasakan sih betapa sakitnya pakai sepatu yang kekecilan. Karena apa? Nomor sepatuku itu kan 40,5. Di Indonesia itu di tahun 80-90-an nomor itu paling gede 40. Jadi aku itu selalu pakai sepatu yang setengah senti lebih kecil daripada seharusnya. Gak heran kalau sampai kakiku di atasnya itu penuh dengan kalus atau kalau orang bilang tuh kapal ya. Bisa bayangin adik Mandala ini sepatu ukuran 40 padahal ukuran yang harus dia pakai adalah 44. Kalau dari cerita ibunya sih dia selalu bilang nggak apa-apa ya. Cuman kan gini loh, kita itu nggak lahir langsung ukuran 44 gitu. Walaupun nggak apa-apa, tapi masa sih nggak ada orang yang dewasa yang lebih bisa mikir bahwa pakai ukuran 40 saat sepatunya ukuran 44 itu sangat menyakitkan gitu.
Tapi yang lebih menyakitkan itu nggak ada yang peduli dalam kondisinya dia. Apalagi dia lagi on the job training ya. Yang which is kalau aku lihat kalau dia di sekolah kejuruan, dia banyak mobile dan menggunakan sepatu kekecilannya itu kemana-mana. Semoga hal kayak gini nggak akan terjadi lagi ya, hanya karena sepatu. Seorang siswa meninggal dunia karena memakai sepatu yang kekecilan. Karena keterbatasan biaya, makanya tidak bisa beli sepatu baru. Masih pakai sepatu yang lama, yang ukurannya 43. Sedangkan kaki Mandala itu ukurannya 45. Untuk kronologinya seperti ini. Mandala mengikuti PKL pada 9 Februari sampai 20 Maret dan tanggal 30 Maret kembali ke sekolah. Karena kondisinya yang menurun, itu dipulangkan dan disarankan istirahat dulu di rumah. Pada tanggal 8 April, Ibu Mandala ke sekolah untuk meminjam uang untuk pengobatan Mandala. Pada tanggal 10 April, Ibu Mandala kembali ke sekolah dan menyampaikan kalau kondisi Mandala semakin menurun karena gangguan non-medis. Akhirnya pihak sekolah memberikan bantuan sebesar 1.100.000. Pada tanggal 21 April, pihak sekolah mengunjungi Mandala ke rumah dan menemukan kaki Mandala yang bengkak. Lalu dari sekolah membantu untuk mengurus BPJS Kesehatan. 2 hari kemudian kondisi Mandala berangsur membaik dan pihak sekolah memutuskan untuk menjenguk Mandala sekaligus membelikan sepatu baru. Namun pada tanggal 24 April, Mandala dinyatakan meninggal dunia akibat infeksi pada kakinya. Karena kasus tersebut, Menteri Sosial langsung gercep mengajukan anggaran sebesar 27,5 miliar untuk sepatu sekolah. Yang mencengangkan di sini ya, anggaran sepatu harga per pasangnya sampai 700.000. Menurut kalian ini kesempatan atau memang bertujuan untuk membantu masyarakat? Seorang remaja SMK meregang nyawa karena sepatunya kekecilan. Kalian sudah tahu belum yang viral ini? Ini yang salah ibunya, sekolahan atau pemerintah kalau seperti ini. Kalian tahu nggak? Awalnya kakinya ukurannya tuh sudah 43. Itu kelas 1 SMK. Lalu lama-lama kakinya menjadi 45 ukurannya. Dipaksa tetap menggunakan sepatu kekecilan yang akhirnya dia harus berdiri lama, magang, infeksi, dan akhirnya sekarang kehilangan nyawa. Tahu nggak Mbak Inem bahas ini kenapa? Karena aku juga salah satu korbannya guys. Kakiku, jariku itu seperti ini. Karena apa? Karena keterbatasan ekonomi. Aku tidak mampu beli sepatu sehingga orang tuaku hanya bisa membelikan aku sepatu setiap 1 tahun sekali. Tetapi kakiku semakin besar sehingga aku selalu menggunakan sepatu kekecilan. Jadi kakiku sekarang seperti ini. Kukunya tidak bisa panjang seperti ini. Kenapa Mbak Inem bilang ini salah ibunya, salah sekolahan atau pihak pemerintah? 1. Apakah ibunya tidak pernah mengerti bahwa pertumbuhan kaki anaknya semakin membesar? Apakah ibunya tidak pernah berkeluh kesah kepada pemerintah setempat seperti RT, lurah, sekolah, setidaknya bilang bahwa mereka tidak mampu, membutuhkan bantuan sarana untuk sekolah, untuk belajar? Atau jangan-jangan ibunya ini sudah bilang ke sekolah tetapi mungkin tidak ada respon? Tapi kemungkinan nggak mungkin ya, di tahun 2026 ini banyak sekali dana-dana yang digelontorkan untuk kebutuhan masyarakat yang tidak mampu, apalagi sarana sekolah. Tolong kalian perhatikan baik-baik pertumbuhan pesat anak kalian. Karena Mbak Inem Jogja pernah jadi korbannya. Kalau zaman dahulu susah Kak, tidak ada biaya-biaya seperti yang sekarang Kak. Sehingga Mbak Inem harus terpaksa sekolah menggunakan sepatu yang jebol-jebol dan kakinya Mbak Inem ngeruntel seperti ini. Jadi kalau kamu lihat kakinya Kak Inem tuh nggak bisa lurus begini. Tapi kakinya Kak Inem seperti ini. Kalau diluruskan begini sakit sayangku. Karena apa? Kekecilan sepatu. Dan sekarang miris sekali sampai ada yang kehilangan nyawa. Banyak beredar katanya dari pihak sekolah juga sudah memberikan bantuan pemerintah setempat, tapi kita nggak pernah tahu. Kasihan anak-anak ini yang mereka sekolah tetapi hanya karena keterbatasan sarana untuk sekolah sampai kehilangan nyawa. Tolong ya guys, perhatikan pertumbuhan anak kalian, jangan sampai terjadi seperti ini.